menghasilkan sebuah program yang dipakai oleh ratusan juta umat manusia dan berhasil meluluhlantakkan bursa efek Amerika Serikat. 16.000 triliun menguap. Ini adalah senjata nuklir yang lebih hebat dibandingkan bom atom Hiroshima Nagasaki yang kerusakannya cuma sekitar 60 triliun. Guys, ada kabar baik nih buat kalian yang suka banget dengan teknologi terbaru dan paling keren di dunia, yaitu berhubungan dengan artificial intelligence. Jadi teman-teman kemarin tahu nggak, baru terjadi collapse di market Amerika Serikat, nilainya diperkirakan lebih dari 1.600 triliun market capitalization yang menguap begitu saja karena ada satu perusahaan AI dari Cina yang baru lahir ke dunia ini berhasil membuat teknologi AI yang lebih baru dan lebih canggih, lebih cepat dan lebih murah dibandingkan ChatGPT punya OpenAI. Akibatnya apa? Ya siap-siap aja ya, ekonomi Amerika Serikat akan bergoncang parah. Dan itu kemudian menjadi kenyataan karena kalau kalian tahu, Nvidia perusahaan terbesar yang saat ini menghasilkan manusia terkaya di dunia, Jensen Huang, itu nilai sahamnya udah hilang lebih dari 1.700 triliun. Hanya dalam hitungan jam saja. So buat teman-teman yang penasaran, apa sih sebetulnya teknologi terbaru dari China yang berhasil menghancurkan bursa saham Amerika? Jangan di skip videonya ya, dan kita lihat ya, jangan-jangan ini teknologi militer Cina nih. Jadi salah satu saham yang paling heboh yang gue udah bilang tadi di depan itu adalah sahamnya Jensen Huang, pendiri perusahaan Nvidia, yang selama ini terkenal dengan perusahaan yang menciptakan prosesor grafis yang luar biasa bagus yang namanya GeForce. Dan teman-teman tahu, fase ketiga dari Nvidia saat ini itu bukan lagi sebagai perusahaan GPU, bukan lagi sebagai perusahaan Bitcoin atau kripto, alat-alat mining yang dia bikin. Tetapi sekarang Nvidia terkenal sebagai perusahaan yang berhubungan sebagai satu-satunya perusahaan dengan efisiensi yang paling bagus untuk teknologi artificial intelligence. Jadi ini perusahaan sudah berevolusi guys. Kalau zaman dulu terkenal sebagai perusahaan GPU atau perusahaan VGA ya, perusahaan graphic card, kemudian naik level sebagai perusahaan mining untuk cryptocurrency, dan sekarang mereka berada di fase ketiganya sebagai perusahaan AI. So jangan heran ketika kemudian teman-teman lihat di tanggal 24 Januari lahir yang namanya DeepSeek ke dunia ini, dan hanya dalam hitungan jam saja, kurang dari 48 jam karena market juga sempat libur, nilai saham Nvidia itu sudah jatuh dari $145 menuju $124, alias minus lebih dari 10% hanya dalam hitungan jam saja. Bukan hanya sampai di situ guys, masih ada lagi Broadcom Incorporated yang sahamnya jatuh dari level $250 jatuh ke $211, yang artinya hilang lebih dari $30. Selain Broadcom, mungkin kamu belum pernah dengar, tapi kamu yang satu ini pasti sudah tahu yang namanya Google. Jadi Google terdaftar di Bursa Efek Amerika sebagai Alphabet Incorporated. Harga sahamnya itu turun dari $200 dalam hitungan jam setelah lahir yang namanya DeepSeek ini. Nilai saham Google itu jatuh dari $200 ke $195. Dan ini pun diikuti oleh yang namanya Microsoft. Microsoft itu jatuh dari harganya yang sekitaran $440-an turun menjadi $425 dalam hitungan jam, alias minus 4%. Well anyway guys, dari semua total saham-saham yang beken lah yang sama ini kamu tahu, itu nilainya lebih dari 16.000 triliun. Nah kenapa bisa begitu ya? Karena suka nggak suka ya, bursa efek di Amerika itu digendong sama perusahaan-perusahaan teknologi yang ada. Memang ada ribuan perusahaan yang listing, tetapi kapitalisasi marketnya sama kayak Bursa Efek Indonesia. Yang gendong itu siapa sih Bursa Efek kita ya? Cuman ada Bank BCA, Bank Mandiri, sekarang kemudian ada yang baru-baru lagi kayak Brand dan lain sebagainya. Jadi paling cuman 5-6 perusahaan doang yang ngegendong sebuah bursa di Indonesia. Tapi kalau bicara Bursa Efek Amerika, apakah berbeda? Ternyata tidak. Ternyata sama. Yang gendong perusahaan di Amerika itu juga sama. Cuman Meta, ada Microsoft, ada Tesla, ada Google, ada Nvidia. Jadi cuma a fraction of company doang dan semuanya bergerak di bidang IT yang kemudian mereka juga ikut terjebak ketika lahir teknologi baru yang lebih canggih bukan di Amerika tetapi lahirnya di China. Cuman hebatnya gini guys, kalau kalian investor ya, kalian akan melihat apa yang terjadi di dunia ini tidak serta-merta terjadi secara independen. Jadi yang namanya independent event itu nggak ada. Segala sesuatu saling berkaitan. Makanya kalau kalian lihat kejadian yang terjadi di Bursa Efek Amerika dengan nilai puluhan ribu triliun jatuh secara sekejap dan mendadak dan serempak, kalian kalau investor betulan akan berpikir, oh jangan-jangan ini adalah state act. Yang artinya
ada faktor negara yang terlibat sehingga kemudian level bursa efek terbesar di dunia bisa ambruk seketika. Jadi makanya lu jangan main-main sama Xi Jinping ya. Ini belum Xi Jinping yang turun nih, ini masih anak muda bikin perusahaan teknologi yang bisa mengguncang bursa efek Amerika. Lu bayangin 16.000 triliun. Kalau itu kejadian di Indonesia, apa yang terjadi guys? Ya bursa efek Indonesia itu bahkan ARB selama 800 tahun ke depan. ARB terus tiap hari. 16.000 triliun. 16.000 triliun itu berarti 16 kuadriliun. Lu tahu Bank BCA aja nilainya cuman nggak ada 2 kuadriliun ya, cuman 1,2 kuadriliun ya per hari. Jadi cuman sekitar 1.200 triliun. Bank BCA cuman 1.200 triliun. Ini 16.000 triliun yang menguap. Jadi lu bisa bayangin, gila, akan ada ribuan bank BCA yang kolaps kalau kejadian yang terjadi di Amerika terjadi di Indonesia. Kalau kalian adalah seorang investor dan lu pasti mengikuti situasi geopolitik dunia, lu akan bisa melihat gak mungkin ini kejadian secara independen. Gak mungkin. Berarti ada kemungkinan ada faktor negara di sini. Itu satu hal yang sudah pasti. Yang artinya, ya gua rasa CIA juga bukan isinya orang-orang goblok lulusan ya, tapi gue yakin CIA juga isinya orang-orang yang bisa mengukur kejadian di bursa efek Amerika. Itu adalah serangan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Amerika, yang artinya serangan terhadap masa depan Amerika Serikat. Sehingga dalam hitungan jam juga langsung keluar serangan balik. Gak tahu arahnya dari mana, tetapi kemudian server DeepSeek itu collapse, break, error, dan crash. Terjadinya dalam hitungan jam juga guys. Jadi serangan baliknya cukup cepat nih. Semua pada ngaku, gak ada yang mau bilang ini negara yang nyerang. Tapi kalau kita lihat lagi ya pasti ini udah ada kemungkinan ada state actor yang bermain. Sehingga kemudian DeepSeek servernya bisa crash. Dan disusul kemudian keluar berita-berita bahwa DeepSeek adalah alat propaganda Cina. Ada masalah di bidang censorship-nya, ada masalah di data privacy-nya. Ini adalah mesin propaganda yang harus dilawan dan lain sebagainya. Intinya adalah kok tiba-tiba kebawa ke politik. Bahkan sampai channel Twitter Campaign for Uyghurs itu bilang bahwa China's AI yang namanya DeepSeek ini sering mensensor topik-topik yang berhubungan dengan Uyghur, pembantaian Tiananmen Square, dan bahkan soal konflik Cina dengan Taiwan. Dan entah dari mana tiba-tiba juga channel Uyghur Twitternya ini juga mengatakan bahwa DeepSeek itu secara terbuka mengumpulkan data-data personal, IP address, chat history, dan semuanya disimpan di server yang ada di China. Oke guys, ini bener nggak apa yang kita bilang? Kita langsung aja coba. Di sini lu bisa lihat ya di layar kaca, lu lihat kita langsung uji coba. Coba pencet, is Tiananmen Square Massacre is real? Is it real? Coba lu coba. Ternyata dia nggak bisa jawab. Gagu, seolah-olah DeepSeek ini lulusan ya sekali lagi. Tapi kalau lu lihat hal yang sama, kita tanyakan ke OpenAI. Is Tiananmen Square Massacre real? Apa hasilnya? Oh, dia bisa bilang itu real. Sejarahnya seperti apa? Lu masih bisa jawab. Jadi di sini kita bisa lihat ternyata aplikasi AI buatan Cina memang ada bumbu propagandanya. Jadi itu bukan hoax. So maybe you have to be a bit careful with that. Tapi fakta yang sudah pasti, aplikasi AI buatan Cina itu lebih murah dan lebih cepat dibandingkan OpenAI. Makanya dari sini teman-teman bisa lihat bahwa para tentara militer di Amerika Serikat pada akhirnya dilarang untuk menggunakan DeepSeek. Dan kalau ketahuan nih ada tentara Angkatan Laut Amerika menggunakan DeepSeek, mereka bisa dipecat. Dan ini kemudian diikuti oleh kebijakan di Kementerian Kemenkominfo-nya Italia dan Uni Eropa. Jadi dari sini kita udah bisa lihat, oke, para pemain intelijen di masing-masing negara itu udah turun, bahkan militer itu juga turun. Lu bayangin ya, kalau tiba-tiba Vietnam bikin Angry Bird versi 2, Angry Bird itu kan buatan Nguyen dari Vietnam. Tiba-tiba bikin aplikasi yang membuat tentara angkatan laut Amerika Serikat militer sampai terkencing-kencing, berarti ada sesuatu yang luar biasa nih dari peristiwa ini. Tapi gua gak kebayang ya, ada sebuah aplikasi baru lahir tapi bisa mencuri perhatian begitu banyak dunia. Kalau Angry Bird dianggap nggak penting sama tentara Amerika Serikat, kenapa DeepSeek dianggap penting? Ternyata ini ada hubungannya juga dengan penguasaan teknologi AI di Amerika Serikat melalui OpenAI yang betulnya menelan biaya sangat mahal. Lu tahu sekali training OpenAI itu butuh biaya 100 juta dolar. Tapi buat DeepSeek, mereka bikin DeepSeek itu kabarnya nggak nyampe 10 juta dolar. Artinya mereka bisa bikin software yang lebih cepat, lebih hemat, lebih efisien, dan lebih murah. Dan lebih hebat lagi mereka bisa lakukan ini di tengah gencarnya trade ban alias boycott yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat kepada Cina. Akibatnya Cina nggak bisa dapat teknologi chip yang terbaru. Akibatnya apa?
DeepSeek harus bertahan, harus bisa menjadi pemenang dengan teknologi jadul, dengan prosesor lama Nvidia. Nah, yang gue suka ternyata ya, kita kan bertanya-tanya apakah ini juga ada hubungannya dengan presiden baru Donald Trump yang ada di Amerika Serikat. Kalau dari logika gue, presiden Donald Trump kan pengusaha ya, bukan politisi. Dia nggak akan mudah dijebak dan digiring oleh narasi-narasi buatan CIA dan sekutunya. Sehingga kemudian Donald Trump memberikan pidato yang luar biasa berbeda. Kamu lihat di layar kaca. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said, there's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas, we're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution. Oke, jadi di video itu dia bilang dia sudah melihat tentang China dan bagaimana teknologi perusahaan-perusahaan di China bisa membuat metodologi AI yang lebih murah dan lebih cepat. Dan menurut Donald Trump itu bagus karena lu nggak harus mengeluarkan duit yang lebih banyak dibandingkan yang seharusnya. Dan Donald Trump melihat ini sebagai sisi yang positif, sebagai aset yang sangat baik. Dan menurut dia, faktanya kalau seandainya benar ya mereka lebih hebat sistem AI-nya, menurut Donald Trump ini adalah hal positif yang harusnya menginspirasi perusahaan-perusahaan di Amerika supaya mereka bisa menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dan peluncuran DeepSeek AI-nya Cina ini seharusnya menjadi wake up call buat industri teknologi di Amerika supaya mereka bisa lebih fokus lagi berkompetisi untuk menjadi pemenang. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, ternyata Donald Trump nih hebat juga ya. Dia pandangannya visioner, dia tetap lihat dari sisi yang optimis dan positif bahwa itu bukan detik-detik kehancuran Amerika Serikat, tapi itu justru menunjukkan bahwa kita bisa jadi lebih baik lagi. There is room for improvement. Ayo guys, jalan lebih cepat lagi, lebih fighting lagi. Di sini kita lihat Presiden Donald Trump hebat nih. Mungkin juga dia ngomong begitu karena di belakang layar ya, dia udah nyuruh pasukannya nih buat gempur servernya DeepSeek juga bisa. Jadi dia ngomong diplomatis. Tapi ada satu hal yang menarik ketika kemudian banyak orang di luar sana mencoba DeepSeek dan mencoba prompt yang ada di DeepSeek dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa ada kemungkinan DeepSeek ini memang mencuri teknologi ChatGPT punya OpenAI. Karena apa? Kita udah coba nih masukin prompt, "Hey DeepSeek, siapakah pencipta kamu? Kapan kamu lahir? Bagaimana metodologi kamu? Bagaimana teknologi kamu?" Dan ternyata jawabannya beberapa banyak mengaku bahwa, "Halo, mohon maaf, sistem kami masih digunakan oleh sistem OpenAI yang lama, jadi kami tidak bisa menjawab." Yang intinya lu bisa lihat di layar kaca, ini adalah contoh promptnya dan hasilnya menunjukkan bahwa even DeepSeek mengakui bahwa dia ngambil data dari OpenAI. Artinya jangan-jangan benar juga ya, jangan-jangan aplikasi ini cuma aplikasi copy paste yang di belakang layar cuman ya mungkin dia pakai sejenis API yang mentransmisikan data dari servernya ChatGPT itu. Jadi kalau dibilang ada bisnis Spanyol nih, Spanyolong, ya inilah DeepSeek ini. Ada benernya juga? Iya, dan itu fakta. Dan ini juga udah pernah kejadian berulang kali ya. Gue masih ingat kasusnya sekitar tahun 2006. Ada orang yang Indonesia nih yang mengaku menciptakan search engine yang lebih canggih daripada Google. Dan sampai di interview di mana-mana, masuk koran, masuk TV, dianggap dia sebagai the next Larry, the next Sergey Brin. Ternyata setelah dilihat, search engine yang dia buat, source code-nya itu copy paste Google. Jadi dia di belakang layar cuma nembak ke servernya Google, ngasilin hasil baru di server dia, di domain dia, padahal di belakangnya mah pakai Google juga. Itu anak TK juga bisa bikin yang sama. Intinya adalah bisnis copycat. Jadi cuma copy paste lah engine-nya. Nah, ini pun udah dibilang oleh David Sachs. David Sachs ini Chief Operating Officer-nya PayPal. Itu di Indonesia setara kayak aplikasi pembayaran lah kayak GoPay dan kawan-kawan. Nah, dia juga udah mengakui bahwa ada begitu banyak evidence, lu juga bisa lihat, lu juga bisa tes DeepSeek itu yang mengakui bahwa mereka mau nyaring informasi dan mendownload informasi dari ChatGPT milik perusahaan lain yang namanya OpenAI. Oke, sampai detik ini stop. Mungkin lu langsung terburu-buru untuk pergi ke kolom komentar, langsung bilang dasar lu perusahaan Cina copy paste aja lu, nggak bisa kreatif kah lu gitu, kurang ide kah lu gitu kan. Seolah-olah itu adalah perbuatan yang salah. Nah, gue di sini bukan mau bilang itu salah atau benar karena gue bukan hakim, tapi yang gue bilang kita ngomongin bisnis IT. Tahukah kamu
Halo Sobat Investor, di tahun 2025 ini ketidakpastian ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi kondisi ekonomi kamu. Dan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil akan berdampak sangat dinamis untuk pertumbuhan investasi kamu semua. Sebagai investor, makanya jangan sampai salah langkah ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga di komunitas saham Benix di Benix Investor Group. Karena di sini kita akan belajar dan berdiskusi bersama selama 1 tahun penuh ke depannya. Apalagi di bulan Januari ini kita akan mengadakan visit ke beberapa emiten di ESG yang sangat prospektif untuk menambah cuan kamu. So, tunggu apa lagi? Segera hubungi WA admin yang ada di bawah ini dan daftarkan dirimu sekarang juga ya. Kalau lu bilang DeepSeek itu bersalah melakukan tindakan distilasi atau mengambil informasi atau mengambil teknologi dari ChatGPT, lu tahu sebetulnya banyak perusahaan itu melakukan hal yang sama. Gue mau kasih contoh Google. Teman-teman kalau pencet Google News itu bakal kelihatan lu pencet apa? Dana bansos dikorupsi. Lu kan bisa cari di Google News. Ke-tracking lah itu semua berita dana bansos dikorupsi. Dari media Republika, mungkin ada Rakyat Merdeka, mungkin Kompas atau Detik.com, whatsoever lah. Teman-teman tahu, di Australia itu dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Kenapa? Karena artinya mereka melakukan plagiat dari wartawannya Kompas.com atau Detik.com. Tapi mereka baca itu, ngeklik link itu bukan dari Kompas.com, tapi dari linknya Google. Yang artinya Google bakal dapat duit lagi, nanti lu dapat iklannya, iklan Google juga, Google Ads. Di situ akhirnya lu dilarang melakukan tindakan plagiat. Lu bisa-bisanya bilang lu adalah Google News, atau padahal lu nggak punya kantor berita, lu nggak punya wartawan. Yang lu lakukan lu cuman crawling website mereka, lu crawling informasi mereka, lu distilasi dan lu tampilkan itu di Google News. Jadi sebenarnya lu cuman mengambil kinerja orang lain, effort orang lain yang lu klaim sebagai punya lu, Google News. Padahal lu gak punya wartawan, lu gak punya kantor berita sendiri. Dan itu tidak benar dan Google didenda triliunan. Akibatnya apa? Google kemudian harus bayar kalau menampilkan search result yang berasal dari perusahaan-perusahaan media seperti itu. Dari sini kita bisa lihat, oh segitunya ya kalau negara lain ya ngomong tentang copy paste. So, kalau kita bilang Google apakah murni perusahaan penyelamat dunia ini dengan tindakan yang sangat jujur, ternyata enggak juga. Dan kalau kita kembali ke OpenAI, tahukah kamu, OpenAI itu mentraining aplikasi ChatGPT-nya itu, lu kira pakai engineer mereka sendiri? Tidak. Mereka juga copy paste informasi itu dari website lain. Buktinya apa? Buktinya di New York Times, ini gue ngomong fakta karena di Amerika, New York Times itu sampai menggugat OpenAI karena apa? Karena mereka sudah melanggar hak ciptanya. New York Times mereka banyak mendistilasi, mengambil, mengcopy paste informasi dari majalah New York Times yang di-download semua informasinya, disajikan untuk dipakai sebagai database-nya ChatGPT. Dan ini sudah bikin heboh dari sejak bertahun-tahun lalu. Di bulan Desember tahun 2023, New York Times menggugat OpenAI dan Microsoft karena apa? Mereka menggunakan jutaan artikel milik surat kabar New York Times tanpa permisi, tanpa bayar, tanpa izin dari New York Times. Dan ini untuk pertama kalinya ya ada perusahaan media di Amerika Serikat yang menggugat OpenAI, pencipta aplikasi populer yang bernama ChatGPT. Jadi dari sini kita bisa lihat guys, oh di dunia teknologi ini nggak ada yang benar-benar murni, nggak ada yang benar-benar original. There is nothing new under the sun. Itu adalah fakta. Jadi sebelum lu tergesa-gesa tadi nulis kolom komentar, lu udah hapus ya kolom komentarnya. Oh ternyata OpenAI itu juga bisa kita bilang maling dari New York Times dan yang lainnya yang belum kelihatan aja sama lu kan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut guys tentang kecanggihan perusahaan Cina ini ya, yang namanya DeepSeek ini. Sebenarnya apa sih itu DeepSeek? Jadi DeepSeek ini adalah perusahaan private ya, perusahaan pribadi dari China yang didirikan di bulan Juli 2023 oleh Liang Wenfeng. Ini lulusan dari Zhejiang University. Ini adalah salah satu universitas nomor 1 di China. Nah dia membiayai startup ini lewat perusahaan investasinya sendiri. Ini salah satu red flag nih. Jadi lu bayangin dia bikin perusahaan investasi sendiri, terus dia perusahaan investasi itu dia punya duitnya dipakai buat investasi startup perusahaan yang punya dia juga. Oh, jadi banyak tanda tanya ya. Nah selain itu pendiri Liang Wenfeng ini juga memiliki duit setara 8 miliar dolar. Nah satu hal yang menarik tentang Liang nih, dia sepertinya udah tahu bahwa Donald Trump bakal melarang ekspor chipset canggih ke China.
Jadi sebelum dia menjalankan program DeepSeek ini, dia sudah belanja prosesor Nvidia A100 ribuan unit. Nah sekarang prosesor Nvidia ini udah dilarang nih buat diekspor ke Cina. Padahal chipset ini dijadikan sebagai dasar penciptaan kelahiran DeepSeek menurut MIT. MIT ini institut teknologi paling canggih di dunia ya. Jadi kalau ITB kelas Indonesia, nah kalau MIT ini kelasnya planet bumi, jadi terbaik di planet bumi. Dan yang membuat DeepSeek ini semakin hebat guys, kalau pakai ChatGPT lo harus bayar dan bayarnya nggak murah ya. Nah tapi kalau pakai DeepSeek AI-nya China, lu bisa pakai itu gratis karena ini open source. Jadi lu bisa pakai dan lu bisa kembangkan teknologi apapun itu terkait AI hanya menggunakan DeepSeek. Ini benar-benar game changer, ini disruptif nih. Makanya jangan heran kalau banyak perusahaan gede collapse. Nah yang membuat DeepSeek itu berbeda, sistemnya yang bersifat open source large language model ini itu berfungsi sebagai inference time computing. Artinya sistem mereka itu hanya aktif ketika ada beberapa porsi dari model mereka, dari query yang masuk itu yang relevan. Artinya dia tidak akan memberikan jawaban-jawaban yang tidak relevan dan kepanjangan seperti ChatGPT. Karena dia bisa mempersingkat waktu untuk memberikan jawaban yang hanya yang relevan, ujung-ujungnya ini bisa menghemat biaya listrik, menghemat biaya bandwidth, dan akhirnya menghemat duit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena tidak menggunakan computation power seboros kompetitornya. Nah satu hal yang menarik dari DeepSeek adalah kelahirannya. Karena kayaknya kelahirannya di timing betul-betul pas. Teman-teman tahu nggak? Kelahiran DeepSeek itu hanya hitungan hari saja sejak Presiden Donald Trump mengumumkan tentang lahirnya a new $500 billion venture. Jadi dia menciptakan venture baru, ini join, ada perusahaan Arab Saudi, ada perusahaan OpenAI, ada SoftBank, ada Oracle, yang namanya Project Stargate. Ini adalah masa depan teknologi Amerika Serikat. Mereka mengumpulkan duit $500 billion untuk membuat Project Stargate sehingga Amerika Serikat menjadi pusat AI dunia. Tetapi ternyata dalam hitungan hari setelah Donald Trump announce itu, apa yang terjadi? Diumumkan tanggal lahir DeepSeek. Dan collapse lah perekonomian bursa efek Amerika Serikat. Hebat ya, semuanya serba kebetulan ya kalau lihat. Wah luar biasa sih, Donald Trump announcement, tiba-tiba lahir DeepSeek, tiba-tiba market collapse, tiba-tiba terjadi serangan ke servernya DeepSeek, tiba-tiba terjadi propaganda anti DeepSeek, dan lain sebagainya. Tapi kita mau bahas tentang efisiensi, karena ini channel investasi ya, kita suka nih kalau ada sesuatu yang lebih efisien. Kenapa bisa DeepSeek lebih efisien guys? Beberapa bilang kenapa DeepSeek bisa lebih hemat karena mereka cuma butuh $5 juta untuk menggunakan chipset yang lebih jadul. Tetapi sebetulnya ini belum memperhitungkan biaya lain-lain di luar chipset, yaitu mereka butuh biaya riset dan biaya eksperimen untuk melakukan pengembangan DeepSeek. Nah, kalau kita bandingkan, tadi kita bilang di awal ya, OpenAI itu bilang kalau dia mentraining GPT-4 mereka butuh $100 juta. Dan kalau di masa depan mereka butuh melatih AI yang lebih baru lagi, mereka sekali training butuh $1 miliar. Wah itu sih kebangetan ya, gila-gilaan ya. Mungkin strategi mereka juga buat ngibulin investor lah, kok bisa semahal itu. Nah DeepSeek ini salah satu strategi yang unik adalah apa ya? Kenapa dia $5 juta dan kenapa bisa lebih murah? Karena ternyata DeepSeek itu hanya merekrut lulusan-lulusan muda. Jadi orang-orang yang muda doang yang mau di-hire sama DeepSeek. Bukan hanya muda, tetapi mereka juga harus lulus dari universitas tercanggih, tersulit yang ada di China. Yaitu contohnya apa? Peking University dan Tsinghua University. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata orang-orang di DeepSeek itu sangat terbuka dengan talenta-talenta muda yang menurut mereka bisa lebih energik, bisa lebih konstruktif, dan bisa lebih kolaboratif. Wah ini hebat sih strateginya ya, dibanding banyak perusahaan yang gagal melakukan digitalisasi. Contohnya kalau lihat program Cortex yang dilakukan oleh pemerintah di bagian Kementerian Keuangan di pemerintahan Kazakhstan yang tololnya bukan main, biayanya triliunan. Tapi lu tahu kepala proyeknya, PNS-nya nih yang disetup sebagai kepala proyeknya bahkan tidak ngerti coding. Jadi kan dari situ lu udah bisa lihat ini adalah proyek nyungsep. Untunglah ini terjadi di Kazakhstan, tidak terjadi di Indonesia. Nah, pelajaran yang diambil dari DeepSeek ini ternyata mereka bisa bikin program yang lebih ribet daripada Cortex. Cortex cuma melayani berapa sih? Pembayar pajak di Indonesia cuma 14 juta manusia guys, 14 juta kepala, duit triliunan habis. Hasilnya Cortex program gagal ya, error di mana-mana. DeepSeek modalnya cuma berapa? Nggak sampai 100 miliar, menghasilkan sebuah program yang dipakai oleh ratusan juta umat manusia dan berhasil meluluhlantakkan bursa efek
Amerika Serikat 16.000 triliun menguap. Ini adalah senjata nuklir yang lebih hebat dibandingkan bom atom Hiroshima Nagasaki yang kerusakannya cuma sekitar 60 triliun. Jadi lu jangan anggap remeh ya, penguasaan teknologi, software ternyata bisa lebih berbahaya dibandingkan senjata nuklir yang merusak fisik. 16.000 triliun hilang. Ini bisa setara negara guys. Lu tahu APBN Indonesia berapa sih? Nggak nyampe 4.000 triliun. Ini berarti kalau nuklir ibaratnya yang dinuklir musnah itu bukan kota ya, tapi negara, 4 negara musnah sekaligus menggunakan DeepSeek. Ngeri ya kalau lu bandingkan dengan Hiroshima Nagasaki, itu nothing. So teman-teman jangan heran kalau banyak orang yang ketakutan, banyak negara yang ketakutan dan banyak investor yang ketakutan dengan datangnya DeepSeek. Makanya jangan heran kalau SoftBank, salah satu investor awalnya Yahoo dan Alibaba, itu sampai sibuk dan buru-buru mendanai OpenAI untuk menyaingi DeepSeek. Nggak main-main, mereka mau invest sampai 648 triliun rupiah khusus untuk ChatGPT. Cuman satu hal yang gue mau sharing guys, banyak orang yang over hyping, over heboh, hoax di mana-mana seolah-olah DeepSeek ini bakal menguasai dunia. Ya sebenarnya sih bisa aja sih menguasai dunia. Faktanya 16.000 triliun hancur lebur dengan sebuah aplikasi yang harganya nggak nyampe 100 miliar. Cortex sekali lagi ya biayanya triliunan, jadinya apa bubur ayam. Jadi di sini kita bisa lihat luar biasa nih perusahaan teknologi dari Cina ini. Tapi kenapa kita nggak boleh antipati? Ingat ya, kita harus menguasai AI. Siapapun itu, mau buatan Beijing atau buatan Washington sekalipun, kalau memang bagus dan bisa bawa negara kita dan manusia SDM kita jadi lebih canggih lagi, kenapa kita harus takut menggunakannya? Dan jujur nih, kalau teman-teman pikir lebih normal lagi dan lebih waras lagi, beberapa saham yang kolaps itu lebih karena memang orang nggak ngerti, investornya nggak ngerti. Contoh gini, Nvidia itu kan perusahaan hardware, OpenAI itu software, ChatGPT itu software, DeepSeek itu software. DeepSeek pun senang kalau seandainya dia bisa pakai prosesor terbaru milik Nvidia. Dan Nvidia pun senang kalau makin banyak perusahaan yang akan menggunakan OpenAI atau menggunakan DeepSeek yang open source. Kalau makin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi open source yang gratisan dibuka bebas, artinya akan makin banyak orang-orang yang akan membutuhkan prosesor yang lebih canggih lagi. Artinya ini akan membuka kesempatan Nvidia untuk menjual lebih banyak hardware. So at the end of the day, sebetulnya perusahaan hardware itu diuntungkan dengan lahirnya DeepSeek. Makanya jangan heran kalau CEO Apple yang namanya Tim Cook, dia berkata bahwa DeepSeek itu kabar baik karena ini menunjukkan inovasi yang dapat mendorong efisiensi. Hebat tuh Tim Cook. Karena ya namanya juga Tim Cook, jualan iPhone, jualan MacBook ya, dia banyak bisnis dari hardware. Dan dia seneng kalau ada software yang lebih efisien, bisa lebih bagus lagi dong user experience dari penggunanya Apple. Hebat ya. Dan salah satu yang kemudian berbalik arah mendukung itu adalah Microsoft. Microsoft dulunya curiga banget dan anti banget nih sama yang namanya DeepSeek. Tetapi belakangan ini Microsoft malah memuji-muji DeepSeek. Mungkin juga karena dia akhirnya tersadar dia dikadalin sama OpenAI yang biayanya kemahalan, jadi dia investasi duitnya masuk ke selokan nih karena harga aslinya harusnya di bawah itu. Capek dia jadi investor buat teknologi yang ternyata ketinggalan zaman namanya ChatGPT. Nah kesimpulannya gimana guys? Menurut kalian dengan lahirnya DeepSeek ini itu kabar baik nggak buat dunia dan alam semesta kita? Ya khususnya buat Indonesia lah. Ini kabar baik yang kita bisa ikuti dan kita harus download dan kita harus gunakan, atau jangan-jangan ini malah menjadi pusat propaganda baru, kerusuhan baru dan Indonesia akan dirugikan. Kalau kalian sebagai investor, menurut kalian secara umum nih ya, lu kalau netral nih, lu pakai kacamata investor yang netral, dengan kelahirannya teknologi DeepSeek ini menguntungkan umat manusia atau tidak? Karena mereka lebih efisien, lebih hemat, lebih cepat, dan lebih murah. Dan yang kedua, dengan kelahiran DeepSeek, apakah ini akan mempermudah dan membuat teknologi AI menjadi barang yang lebih murah di kalangan masyarakat? Karena jujur aja ya, sampai detik ini kan gue udah bilang ya, kita bayar runway itu harus habis $1,000 teknologi AI yang kita pakai. Dan begitu banyak lagi AI di kolong langit ini yang menurut gue harganya overpriced. Menurut gue ada begitu banyak hal yang bisa jadi jauh lebih efisien dan lebih murah kalau seandainya makin banyak perusahaan AI seperti DeepSeek ini. Dan gue orang yang menyambut baik kedatangan pilihan teknologi AI yang lebih murah. Lu masih ingat gak zaman dulu ketika Pertamina monopoli, SPBU satu-satunya di Indonesia, udah WC-nya jorok, pelayanannya aut-autan, gak menarik dan nyebelin lah. Tapi sejak lahirnya SPBU baru kayak ada Shell, ada BP, jadi agak lebih oke nih
Pertamina, nggak kucel lagi. Itulah nggak enaknya kalau seandainya market itu cuma dimonopoli oleh satu pemain. Lu nggak punya pilihan, akibatnya mereka bisa semena-mena. Nah menurut kalian gimana? DeepSeek ini harus kita puja-puja setinggi langit atau justru bakal menjadi ancaman ya buat Indonesia? Kalau lu jadi investor, lu akan lebih pilih investasi di mana? Di OpenAI atau di DeepSeek Cina? Oke guys, ditunggu ya komentar kamu, pandangan kamu soal DeepSeek ini seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Fluid, 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 my art is the one thing we could deny. Kumbaya,